Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ketiga ini kita akan mempelajari tentang piranti masukan atau input device. Nah, untuk jenis piranti masukan di sini materi yang akan kita bahas yang pertama yaitu jenis piranti masukan, kemudian ada piranti pengetikan, piranti penunjuk atau pointing device, kemudian ada pengambil gambar terformat, pengambil gambar tidak terformat, suara, video, gerakan, sensor, RFID, pembaca kartu magnetik, pembaca kartu cerdas, dan pembaca kode QR. Kita awali dulu dengan mempelajari tentang jenis piranti masukan. Untuk jenis piranti masukan atau input device, ini merupakan perangkat keras komputer yang memungkinkan pemasukan data ke dalam sistem komputer. Data yang diinputkan dapat berupa huruf, angka, gambar, suara, audio, video, dan juga gerakan. Nah, untuk jenis piranti masukan di sini ada terbagi menjadi beberapa, diantaranya yaitu pengetikan. Untuk pengetikan di sini contohnya ada keyboard, ATM, point of sale atau POS. Kemudian untuk gambar di sini dibagi menjadi dua yaitu penunjuk dan pengambil. Untuk yang penunjuk ini contohnya seperti trackball, mouse, pointing stick, touchpad, touchscreen, joystick. Kemudian alat-alat yang berbentuk pena misalkan like pen, digitizer, pen-based computer system. Kemudian untuk pengambil gambar ini dibagi menjadi dua yaitu terformat dan tidak terformat. Untuk pengambil gambar terformat ini contohnya yaitu barcode reader, magnetic ink character, optical mark recognition, dan optical character recognition. Sedangkan pengambil gambar tak terformat ini contohnya image scanner, kamera digital, pen-based komputer, pembaca retina mata, pembaca sidik jari. Lalu jenis piranti masukan berupa suara, ini contohnya ada mikrofon, touchstone, lalu ada automatic speech recognition. Lalu untuk video contohnya yaitu kamera video. Sedangkan jenis piranti masukan gerakan di sini ada contohnya glove, headset, dan juga walker. Sebagai tambahan lainnya di sini jenis piranti masukannya yaitu ada sensor, pembaca kartu magnetik, radio frequency identification device atau RFID, dan juga pembaca kartu cerdas. Lalu kita beralih ke piranti pengetikan. Tadi sudah dijelaskan, sudah disebutkan bahwa piranti masukan dari jenis pengetikan ini ada tiga yaitu keyboard, ATM, dan point of sale atau POS. Untuk keyboard ini merupakan piranti pemasukan data yang dapat berupa huruf, angka, ataupun kode lain menjadi isyarat listrik yang dapat diproses komputer. Jadi bentuk keyboard seperti kalian tahu dan sudah sering digunakan, jadi bentuknya seperti ini. Ini kalau keyboard PC. Jadi kalau keyboardnya laptop kan menempel jadi satu dengan laptopnya. Ini ada tulisan, ada angka, ini juga angka, lalu ada fungsi serta tombol-tombol kontrol seperti enter, tanda panah, insert, home, dan lain sebagainya. Untuk macam keyboard ini sebenarnya ada banyak, hanya saja yang sering kita gunakan di sini yaitu keyboard dalam bentuk QWERTY. Nah, istilah QWERTY ini diambil dari susunan huruf pada bagian atas keyboard. Nah, ini kan ada QWERTY, makanya keyboardnya di sini dinamakan dengan keyboard berbentuk QWERTY.
Tujuannya apa membentuk keyboard seperti ini? Yaitu untuk memudahkan pengoperasian oleh pemakai yang terbiasa dengan mesin ketik. Jadi susunan seperti ini, keyboard seperti ini sebenarnya meniru dari susunan mesin ketik. Kemudian di sini ada jenis keyboard lain, yaitu keyboardnya berisi angka saja. Nah, ini biasanya digunakan untuk perhitungan keuangan atau biasanya digunakan pada supermarket. Jadi di sini hanya berisi angka dan juga tambahan 6 lock. Kemudian pada bagian keyboard terdapat tombol fungsi, diantaranya yaitu F1 sampai F12. Kemudian fungsi antara F1 sampai 12 itu berbeda-beda. Lalu terdapat juga tombol kontrol, diantaranya yaitu panah, enter, dan lain sebagainya. Lalu selain keyboard di sini ada ATM. ATM ini atau automated teller machine. Ini biasa digunakan untuk perbankan. Fungsinya yaitu diantaranya untuk pengambilan uang tunai, ada yang menabung, transfer, pembayaran berbagai jenis tagihan, pemesanan tiket. Kemudian untuk ATM ini berfungsi bisa sebagai input dan output sekaligus. Input ini diantaranya memasukkan PIN, jumlah uang, sedangkan outputnya yaitu user bisa melihat informasi yang ditampilkan pada ATM. Lalu point of sale atau POS di sini bentuknya seperti ini. Point of sale ini biasanya digunakan pada toko-toko atau supermarket untuk memasukkan data pembelian. Biasanya piranti ini berisi tombol seperti keyboard dengan angka-angka ditambah dengan alat untuk memproses kartu kredit dan barcode. Jadi di sini ada komputer juga, ada tambahan kartu kredit, barcode, jadi lengkap seperti ini. Ini point of sale. Lalu kita beralih ke piranti masukan penunjuk atau pointing device. Di sini fungsinya yaitu untuk memilih data atau perintah yang muncul di layar monitor. Jenis-jenisnya di sini ada mouse, trackball, pointing stick, touchpad, touchscreen, joystick, piranti penunjuk berbentuk pena, like pen, dan digitizing tablet. Untuk mouse bentuknya seperti ini, ya, kalian sudah paham pastinya. Ada kabel data, kemudian di sini ada klik kiri atau SW1, kemudian ada klik kanan atau SW2. Di sini untuk scroll ada SW3 juga. Kemudian ada chip sensor, ada konektor, ada lensa refleksi, dan juga di sini ada lensa. Mouse ini digunakan untuk menunjuk data atau perintah yang ditampilkan pada layar monitor. Pertama kali dikenalkan oleh Macintosh. Lalu untuk trackball ini dilakukan dengan cara menggeser penunjuk trackball di layar, dilakukan dengan memutar bola trackball dengan tangan pemakai ke arah yang dikehendaki. Jadi bentuknya seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang jadi satu dengan keyboard, ada yang jadi satu dengan mouse. Lalu pointing stick bentuknya seperti ini. Nah, pointing stick ini biasanya disebut dengan stylus, yaitu alat penunjuk yang berwujud seperti karet penghapus pada pensil yang terletak di laptop. Tapi tidak semua laptop mempunyai pointing stick ya. Untuk menggerakkan penunjuk pada layar dilakukan dengan menekan piranti ini ke arah yang kita kehendaki. Sebagian besar pointing stick dirancang untuk peka terhadap tekanan.
Lalu touchpad. Nah, touchpad ini biasanya terletak di bagian bawah laptop, di bawahnya keyboardnya laptop, yaitu piranti penunjuk yang berupa tempat datar guna menggeser penunjuk pada layar monitor dengan cara menggeser tangan di atasnya. Untuk melakukan klik pada touchpad biasanya ada pada tombol yang terletak di dekat atau cukup dilakukan dengan mengetuk touchpad tersebut. Jadi untuk melakukan klik kanan atau klik kiri kita bisa menekan bentuk yang kotak di bawahnya touchpad. Yang sebelah kiri ini untuk klik kiri, sedangkan yang sebelah kanan ini untuk klik kanan. Sedangkan untuk menggerakkan kursornya kita bisa mengarahkan tangan kita pada touchpad ini. Lalu untuk touchscreen atau layar sentuh, yaitu piranti penunjuk berupa monitor yang telah dibuat sangat peka sehingga memungkinkan pemakai untuk menunjuk dan menyentuh suatu gambar di layar secara langsung guna mengaktifkan suatu perintah. Layar sentuh ini biasanya dibungkus oleh plastik dan di belakangnya terdapat sinar inframerah yang tidak terlihat. Lokasi sinar inframerah yang terputus oleh tekanan jari inilah yang memberitahu komputer tentang lokasi yang dikehendaki pemakai. Hasil keluaran dari pilihan yang dilakukan akan muncul kembali pada touchscreen. Lalu joystick, bentuk dari joystick seperti ini. Ini digunakan untuk mengendalikan aplikasi permainan atau game. Pada prinsipnya, cara kerja joystick sama dengan cara kerja mouse. Bedanya, penggerak penunjuk layar berupa tongkat kecil. Untuk piranti penunjuk berbentuk pena, sistem berbasis pena elektronik memungkinkan seseorang memilih, memasukkan perintah, dan bahkan menerima masukan berupa tulisan tangan jika menggunakan perangkat lunak yang dapat mengenali dan menerjemahkan tulisan tangan. Contoh pemanfaatan penunjuk berbentuk pena ini biasanya digunakan pada PDA dan berbagai komputer yang dapat dipegang menggunakan tangan. Lalu like pen, bentuknya seperti ini ya, like pen. Like pen ini yaitu piranti penunjuk yang berupa seperti pena dan dapat menghasilkan cahaya yang digunakan bersamaan dengan sebuah layar yang peka cahaya atau fotoelektronik. Like pen memungkinkan pemakai menunjuk langsung ke layar di mana pemakai menghendaki pilihan atau perintah yang dijalankan. Contoh, alat pengendali lalu lintas udara pada pesawat. Lalu digitizing tablet, jadi bentuknya seperti like pen. Ini merupakan salah satu piranti digitizer, yaitu piranti yang dapat mengonversi gambar atau foto menjadi data digital. Piranti ini berbentuk papan plastik elektronik dilengkapi dengan mouse atau pena elektronik. Tablet akan dapat mengonversi gerakan tangan pemakai menjadi sinyal digital masukan bagi komputer. Lalu kita beralih ke pengambil gambar terformat. Citra ini bisa disebut sebagai gambar ya, citra atau gambar terformat, yaitu bentuk atau format hurufnya sudah ditentukan. Hal ini membantu piranti tersebut dalam menerima masukan yang kemudian diubah menjadi sinyal digital. Yang termasuk piranti pengambilan gambar terformat ini diantaranya yaitu ada barcode reader, MICR atau Magnetic Ink Character Recognition, ada OMR, Optical Mark Recognition, dan OCR atau Optical Character Recognition. Bentuk barcode seperti yang kalian tahu, jadi seperti ini.
Nah, ini barcode reader, sedangkan ini barcode-nya terdiri atas garis-garis hitam dan putih. Di bawahnya garis ini ada angka-angka, yang dimana angka ini biasanya mempunyai arti tersendiri susunannya. Nah, barcode adalah pola garis-garis hitam dan putih yang umum dijumpai pada barang-barang yang dijual di toko-toko swalayan untuk mempercepat proses memasukkan data transaksi penjualan. Barcode ini dibaca dengan alat yang disebut barcode reader atau barcode scanner, yang berupa semacam scanner foto elektronik yang dapat mengonversi data barcode menjadi sinyal digital. Lalu MICR atau Magnetic Ink Character Recognition ini digunakan untuk membaca karakter-karakter khusus MICR yang dicetak dengan tinta khusus. Tinta ini nantinya akan dimagnetisasi oleh piranti MICR sehingga informasi magnetik dapat dibaca dan diterjemahkan menjadi sinyal digital. Tinta magnetis ini hanya bisa dicetak dengan menggunakan printer laser yang dapat menerima tinta jenis tersebut. Sering digunakan pada cek bank sehingga karakternya terdiri atas nomor cek, nomor pengurutan, dan nomor akun pemiliknya. Jadi bentuknya seperti ini. Lalu ada OMR atau Optical Mark Recognition, yaitu piranti yang dapat membaca blok pensil dan mengubah menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh komputer. Biasanya pada saat kita ujian kan kita mengisi kertas ujian dengan cara menebalkan pilihan kita. Nah, untuk mengoreksi kertas tadi itu kita menggunakan alat yang dinamakan OMR ini. Bentuknya seperti ini. Keuntungannya yaitu kecepatan memproses dan telitian yang tinggi karena terhindar dari kesalahan manusia.